Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Minggu 6 Maret tahun 2022, Lukas 4, 1-13. Bacaan Injil, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, kemenangan atas 3 percobaan. Kisah pencobaan di padang gurun versi Lukas sedikit berbeda dengan Matius maupun Markus. Ada sedikit catatan yang layak disimak, yaitu sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kisah pencobaan yang dilakukan iblis terhadap Yesus memang berakhir dengan kemenangan Yesus. Atas 3 pencobaan yang diajukan iblis, Yesus tidak pernah tergoda untuk menuruti keinginan iblis. Yesus teguh pada pendiriannya. Ia tidak goyah, ia bergeming. Dan karena itulah iblis memilih untuk mundur. Akan tetapi, dalam catatan Lukas, alasan iblis mundur bukanlah karena mengaku kalah, bukan pula karena tahu bahwa Yesus tak mungkin goyah, tetapi karena ia merasa waktunya memang tidak baik. Waktunya kurang tepat, menarik bukan? Iblis tidak mengakui kekalahannya. Ia tetap merasa masih mampu mengalahkan Yesus. Ini hanya soal waktu. Oleh karena itu, iblis menunggu waktu yang baik. Jika demikian tindakan iblis terhadap diri Yesus kepada para pengikut Yesus, pastilah ia akan melakukan yang sama. Menunggu waktu yang baik tidak berarti sekadar termangu, diam, dan berpeluk tangan. Tidak, menunggu waktu yang baik berarti tetap waspada. Artinya, penuh konsentrasi, tidak lengah. Itulah yang dikerjakan iblis. Ia senantiasa waspada dan siaga. Ia selalu mencari tahu kapan manusia lengah. Dan jika kita lengah, itulah waktu yang baik bagi dia untuk bertindak. Iblis tidak gegabah, ia cukup sabar untuk menanti saat yang tepat baginya, bat singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu berarti hanya ada satu jalan bagi kita, para murid Kristus abad ke-21, yaitu kita harus lebih waspada ketimbang iblis. Caranya, sebagaimana Yesus, kita harus mau hidup dan dihidupi oleh firman Allah.
Marilah berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk terus bersandar kepadamu dengan cara mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.